Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Munawir, NPM 0991580421 dari kelas D semester 6, program studi administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang. Nah, baik, untuk pembahasan kali ini yaitu apa itu konstitusi, pemerintahan dan administrasi, kemudian untuk bagaimana cara membandingkan administrasi negara, perlembagaan birokrasi dan aparatur pemerintahan. Nah, baik, langsung saja untuk pembahasan pertama, apa itu konstitusi, pemerintahan dan administrasi. Nah, yang pertama itu konstitusi adalah dokumen hukum tertinggi dalam suatu negara yang mengatur prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah dan hubungan antar pemerintahan dan warga negara. Konstitusi mendefinisikan struktur dan fungsi lembaga negara termasuk cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menetapkan batasan-batasan kekuasaan masing-masing. Nah, yang kedua itu pemerintahan adalah sistem dan mekanisme yang digunakan untuk mengatur, mengelola dan mengawasi suatu negara, wilayah dan organisasi. Pemerintahan bertanggung jawab untuk membuat dan melaksanakan kebijakan serta peraturan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Nah, yang ketiga itu administrasi adalah proses perorganisasian dan manajemen yang melibatkan perencanaan, pengendalian dan koorganisasi sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi, instansi, dan pemerintahan. Nah, untuk pembahasan kedua yaitu bagaimana cara untuk langkah-langkah untuk membandingkan administrasi negara, kelembagaan, birokrasi, dan aparatur pemerintahan. Nah, langsung saja yaitu pendekatan struktural. Pendekatan ini menekankan pada struktur organisasi, hierarki dan mekanisme kerja dalam administrasi negara. Ini melibatkan analisis terhadap perbandingan wewenang, alur pengambilan keputusan dan mekanisme koordinasi. Nah, yang kedua, pendekatan fungsional. Pendekatan ini berfokus pada fungsi dan tugas yang dilakukan oleh administrasi negara, kelembagaan dan aparatur pemerintahan. Ini mencakup analisis peran dan tanggung jawab berbagai unit dan individu dalam sistem pemerintahan. Nah, yang ketiga itu pendekatan legal. Nah, pendekatan ini mengacu pada kerangka hukum yang mengatur administrasi negara, kelembagaan dan aparatur pemerintah. Ini melibatkan analisis undang-undang, peraturan dan kebijakan yang mempengaruhi cara kerja birokrasi dan aparatur pemerintahan. Nah, selanjutnya nomor 4, pendekatan budaya. Pendekatan ini melihat bagaimana nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial mempengaruhi administrasi negara, kelembagaan dan birokrasi. Ini mencakup analisis bagaimana budaya kerja, etika, dan nilai-nilai masyarakat mempengaruhi perilaku aparatur pemerintah. Nah, yang kelima, pendekatan kinerja. Pendekatan ini berfokus pada evaluasi efektivitas dan efisien administrasi negara, kelembagaan dan aparatur pemerintahan. Ini melibatkan analisis kinerja berdasarkan indikator-indikator seperti kualitas layanan, kecepatan pengambilan keputusan, dan pengguna sumber daya. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini, perbandingan antara administrasi negara, kelembagaan, birokrasi, dan aparatur pemerintah dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Nah, tentang bagaimana sistem pemerintahan berjalan dan di mana perbaikan dapat dilakukan. Ya, itulah tadi pembahasan sedikit mengenai teori perbandingan administrasi negara. Ya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.